Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. J. Bersama saya Puji Haryanto. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi bahasa Inggris. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Tenses lagi. Ini materi yang sedikit membosankan, tapi wajib juga untuk kita tahu. Dalam video ini saya tidak akan membahas tentang rumusnya, subjek, verb, bla 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 bla, kalimat negatif dan interrogatif. Saya hanya akan menjelaskan tentang fungsi dari tenses simple present tense. What is simple present tense? So let's find the answer in this video. Check it out. Simple present tense adalah salah satu bentuk tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Apa itu tenses? Tenses adalah bentuk waktu yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian di masa sekarang, masa lampau, dan juga masa yang akan datang. Nah, simple present tense adalah sebuah bentuk waktu yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian di masa sekarang. Ada 3 fungsi dari simple present tense. Yang pertama adalah untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang. Yang kedua, untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang atau kebiasaan. Yang ketiga, untuk menjelaskan sebuah fakta dari sebuah kejadian. Kata kerja yang biasa digunakan di dalam kalimat simple present tense adalah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti is, am, are, go, swim, sing, practice, study, learn, become, invite, begin, dan masih banyak lagi. Langsung kita bahas contohnya. Yang pertama adalah contoh simple present tense yang menjelaskan suatu kejadian di masa sekarang. Contohnya adalah I am a teacher. Saat ini profesi saya adalah seorang guru. Ini tidak ada kaitannya dengan profesi saya di masa lalu atau di masa yang akan datang, tapi yang jelas dalam kalimat ini menjelaskan profesi saya saat ini adalah seorang guru. Jelas ya? Yang kedua, she is a doctor. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter saat ini. Entah apapun profesinya dia di masa lalu atau di masa yang akan datang nanti, tapi yang jelas saat ini profesi dia adalah seorang dokter. Jelas? He studies English in the classroom. Dalam kalimat ini menjelaskan bahwa suatu kejadian sekarang bahwa dia belajar bahasa Inggris di kelas. Jadi itu contoh kejadian yang dilakukan di masa sekarang. Nah, perhatikan kalimat ini. Di situ ada kata studies. Kenapa menggunakan kata studies bukan study? Aturannya adalah jika subjeknya adalah he, she, it, maka kata kerjanya harus ditambahkan oleh s atau is. She studies, he plays, it writes. Makanya di situ kita menggunakan kata studies ditambahkan is atau s. Jelas ya? Oke. Contoh untuk kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan. I go to school every day. Dalam kalimat ini menekankan bahwa saya setiap hari pergi ke sekolah. Jadi setiap hari kegiatannya terus berulang-ulang, makanya kita menggunakan kata go as a verb 1. Jelas ya? Contoh yang kedua, I usually wake up at 5 a.m. Dalam kalimat ini menjelaskan bahwa saya biasanya bangun setiap jam 5 pagi. Ini adalah kegiatan yang berulang atau kebiasaan yang biasa dilakukan. Makanya kita menggunakan kata wake up. Wake up di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh selanjutnya. My sister always watches a movie at 7 p.m. Dalam kalimat ini menekankan bahwa saudara perempuan saya selalu nonton film pada jam 7 malam. Jadi kegiatan yang berulang-ulang atau kebiasaan yang biasa dilakukan. Makanya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Di dalam kalimat simple present tense yang menjelaskan suatu kejadian secara berulang-ulang, biasanya kita membutuhkan yang namanya time signals. Apa itu time signals? Time signal adalah penanda waktu yang biasanya menggunakan kata usually, always, every
every day, every week, every month, every year, at 5 a.m., at 5 p.m., at 7 a.m., at 7 p.m., at 9 p.m., at 9 a.m. Itu adalah time signal yang biasanya ada di dalam kalimat simple present tense. Yang ketiga, contoh dari kalimat simple present tense di dalam menjelaskan sebuah fakta. Contohnya adalah yang pertama, the sun rises from the east. The sun rises from the east. Dalam kalimat ini menekankan sebuah fakta bahwa matahari terbit dari sebelah timur. Sekali lagi, dalam kalimat ini menekankan sebuah fakta bahwa matahari meskipun mungkin sekarang sudah malam dan terbitnya tadi pagi, tetap ini adalah sebuah fakta yang kita sampaikan di dalam kalimat simple present tense. Kata kerja yang digunakan tetap menggunakan kata kerja pertama karena ini adalah sebuah fakta. Yang kedua, Soekarno is the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Dalam kalimat ini menekankan bahwa sebuah fakta bahwa Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Walaupun sekarang presidennya sudah berganti, namun kita tidak bisa mengubah fakta bahwa di masa lalu presiden kita adalah Soekarno. Meskipun ini terjadi di masa lalu, tapi ini adalah sebuah fakta, makanya kita tetap menggunakan kalimat simple present tense. Yang selanjutnya, Indonesia gets the freedom in 1945. Indonesia gets the freedom in 1945. Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945. Meskipun kita merdeka di masa lalu tahun 1945, tapi ini adalah sebuah fakta. Tetap kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, menggunakan kalimat present tense. Ya, jadi ini yang digunakan di dalam kalimat simple present tense. Oke, gimana tadi penjelasan dari Mr. J? Mudah-mudahan penjelasan tadi tidak membuat kalian malah tambah bingung ya. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan jawabannya tentang simple present tense tadi. Mudah-mudahan kalian paham dan mendapatkan ilmu tambahan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian berikan like, komen, dan juga subscribe. Oke? Jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya di channel Mr. J. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.